Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kattaba ala nafsihi rahmah wa harrama zulma fid dunya li'annaha zulumatun yawmal qiyamah. Ahmaduhu subhanahu ala ni'matil hidayah wa husni ri'ayati wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushrih lakum wa a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian tematik kita di sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Bersyukuri atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga kita sampai pertengahan Syahrus Safar. Jadi bulan Safar ini, di pertengahan ini Allah Ta'ala masih memberikan nikmat iman wal Islam, nikmat kehidupan atau al-hayah kepada kita, terlebih nikmat asyihah, nikmat yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ya, beliau menjelaskan di antara yang wajib kita syukuri adalah nikmat utama. Apa nikmat utama yang harus kita syukuri? Adalah nikmat ketika Allah memberikan kita jasmani atau ragawiah yang sehat, yang kemudian kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Menyadari peran kita dan eksistensi kita sebagai hamba, kemudian kita melaksanakan kewajiban dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kehati-hatian dan berusaha mengarah kepada kesempurnaan. Dan kenikmatan utama yang kedua adalah ketika Allah memberikan jiwa kita yang sehat. Jiwa yang sehat yang kita gunakan untuk tunduk patuh terhadap semua kekuasaan dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Berkait dengan hal ini, para santri yang mulia, kita wajib bersyukur sekaligus mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana cara kita sebagai seorang hamba menghambakan diri kepada Allah sebagai syukur kita kepada Allah. Maka mungkin kita masih teringat kalimat yang disampaikan atau hadis Nabi tentang ketika Nabi bersama dengan istri beliau Aisyah. Ketika Nabi tiap malam sholatnya lama-lama sampai berdiri berlama-lama kakinya sampai bengkak. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ibadah begitu hebat? Bukankah engkau hamba yang sudah terjaga, sudah maksum dan dijamin kemuliaan dan masuk ke dalam surga?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, apakah saya tidak pantas untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepadaku?" Maka hari ini mungkin kita duduk di majelis ini, hati-hati kita semoga terpaut dan terkait dengan cinta dan kasih sayang dari Allah. Kita duduk di majelis ini mudah-mudahan bagian dari penghambaan diri kita kepada Allah. Maka
Sambil kita berusaha mengikuti tuntunan Nabi, kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga salam dan kesejahteraan Allah tetapkan, Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, terkait dengan hal ini, ya, ada sebuah ayat, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 115. Kita memulai kajian hari ini. Hari ini, baik sebelum ke ayat, Ustaz akan berikan tajuk atau tema kajian sore hari ini adalah relasi atau hubungan orang hamba dengan Rabbnya. Bagaimana hubungan diri kita dengan Allah? Bagaimana hubungan diri kita dengan ya, itu temanya. Apakah kita punya hubungan dengan Allah? Apakah ada manusia yang tidak punya hubungan dengan Allah? Bisa bertanya, apakah diri kita punya hubungan dengan Allah? Ada. Pertanyaan kedua, apakah ada hamba yang tidak punya hubungan dengan Allah? Ada. Pertanyaan kedua, apakah ada hamba yang tidak mempunyai hubungan dengan Allah? Tidak ada. Pertanyaan yang kedua, yang untuk Ustaz bacakan yang ketiga, apakah ada hamba yang tidak punya hubungan dengan Allah? Kalau di bumi ini semua punya hubungan dengan Allah, maka di bumi ini tidak ada kemungkaran, di bumi ini tidak ada kejahatan, di bumi ini tidak ada fujur, di bumi ini tidak ada pertumpahan darah. Nyatanya di bumi ini ada saling singgung menyinggung, sikut menyikut, hantam menghantam, tarik transaksi bagus, ya, yang bagus, yang nyatanya tarik kemudian dilepas. Kenyataan hari ini begitu banyak di antara manusia yang bahagia ketika orang lain jatuh. Nah, kita kembali menanyakan pertanyaan yang kedua, ya menanyakan yang keempat. Oke, kita ulang dari pertanyaan pertama, biar nyambung lagi. Apakah panjenengan punya hubungan dengan Allah Ta'ala? Ada. Yakin? Yakin. Oke, pertanyaan kedua, ini sudah saya tanyakan yang kelima. Apakah ada hamba yang tidak punya hubungan dengan Allah? Ada. Ya, Ustaz jelasin gitu ya. Akhirnya bilang ada. Gitu ya. Itu namanya santri Ustaz yang cerdas, gampang nyambung. Gitu ya. Ya, diam ternyata panjenengan semua itu jadi santri yang membanggakan. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Ya, yang senang guru ini, gitu ya. Ya, karena anak-anak atau para santri itu aslinya tanaman gurunya. Gitu ya. Jadi kalau tanamannya baik, pasti menyenangkan penanamnya. Betul tidak? Betul. Jadi Allah itu, kenapa tadi ada yang memiliki sambungan dengan Allah, relasi dengan Allah, ada yang tidak. Karena Allah sendiri memberikan kebebasan kepada manusia ciptaannya. Kalau mau jadi takwa ayo, kalau mau jadi fujur silakan. Jadi baik silakan, jadi buruk silakan. Allah memberikan pilihan. Itulah uniknya penciptaan diri kita. Kita itu diberikan kebebasan. Tetapi setiap apa yang kita pilih, Allah
Allah menuntut kita untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Gitu ya. Maka sejauh mana pemahaman kita terhadap kita itu punya hubungan dengan Allah, sejauh itu pula ikhtiar kita untuk beribadah dan mendekat kepada Allah. Setiap hamba yang semakin mengetahui hubungannya dengan Allah, semakin merasa dekat dengan Allah, maka dia semakin memiliki daya, kemampuan, dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi kalau dia tidak memiliki relasi kepada Allah, tidak memiliki hubungan dengan Allah, maka dia akan merasa bodoh terhadap penghambaan dirinya kepada Allah. Padahal Allah sudah bertanya dalam Quran, surat Al-Mu'minun, surat keberapa? Surat yang ke-23 ayat 115. Monggo dibuka. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 115. Ini dibuka. Ayatnya nggak terlalu panjang, monggo dibawas. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma bil Qur'an. Perhatikan para santri yang mulia. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa. Apakah kau mengira aku menciptakan kalian, kata Allah, dengan main-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kau mengira engkau tidak akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala? Begitu. Ketika Allah bertanya di sini, konteksnya apa? Konteksnya pertanggungjawaban. Jika seorang itu mengira itu dia diciptakan tanpa tujuan, ketika dia mengira diciptakan kemudian tidak akan kembali kepada Allah, maka dia menjadikan hidupnya tidak terarah dengan arah yang benar. Menjadikan hidupnya tidak kembali kepada Allah. Maka dia hari-harinya tidak terhubung dengan Allah. Beda dengan yang menyadari bahwa aku diciptakan Allah, dengan Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Dan aku akan kembali kepada Allah. Gitu ya. Nah, sampai akhirnya Allah tegaskan juga ya dengan ayat yang lain, surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat keberapa? Surat yang ke-30 ayat yang ke-8. Di situ Allah Ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Mengapa kalian tidak memikirkan yatafakkaru fi anfusihim? Kenapa kamu tidak memikirkan apa yang ada dalam dirimu? Begitu. Ya Allah, ini Allah loh yang berfirman. Kenapa kamu tidak memikirkan apa yang ada dalam dirimu?
awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Dan apa? Bainahuma, dan apa-apa yang di antara kedua Allah ciptakan dengan hak. Gitu ya. Allah ciptakan dengan apa? Dengan hak atau tujuan yang benar. Hak. Dengan tujuan benar. Gitu ya. Wa ajalim musamma, pada waktu-waktu yang telah Allah tetapkan. Nah, kalimatnya wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirin. Tapi sebagian besar manusia ada yang mereka tidak benar-benar mengingkari pertemuan, tidak percaya atau mengingkari perjumpaannya, perjumpaannya dengan Rabbnya. Gitu. Maka oke, yang ini kita biarkan. Kok tadi pertanyaan kedua kita abaikan. Sekarang kembali ke pertanyaan pertama. Kan judulnya relasi atau hubungan kita dengan Allah. Nah, pertanyaan pertama tadi, apakah kalian memiliki relasi atau hubungan dengan Allah? Jawabannya? Memiliki. Ya, memiliki. Memiliki. Nah, sekarang muncul pertanyaan kedua. Yakin? Coba sekarang, apa buktinya? Dengan kita mengikuti kajian ini, insya Allah menuntut ilmu Allah. Ya, mengikuti kajian. Ya. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Dengan di jalan dakwah ini, insya Allah juga karena Allah. Di jalan dakwah ini, dengan kajian ini, dengan majelis taklim ini, dengan jalan dakwah ini. Apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Menjalankan syariat, masya Allah. Apalagi? Bersedekah tanpa melihat siapa yang memberi dan diberi. Masya Allah, bersedekah. Masya Allah, keren. Apalagi? Masya Allah. Luar biasa. Jadi bukti kita terhubung dengan Allah, berarti kita tadi melakukan semua kebaikan-kebaikan tadi. Nah, semua kebaikan itu disebut dengan apa? Kalau dalam bahasa Quran? Al-ibadah. Amal soleh. Nah, seperti amal soleh. Nah, sekarang orang hamba yang beramal soleh namanya hamba yang ada hubungannya dengan Allah. Ya, sebutannya hamba yang solihin, bertakwa. Nah, itu tidak ada itu orangnya hadir di cahayaku itu. Solihin. Ya Allah, kok nyambung saja ya dengan orang Jember itu ya. Nyambung terus dengan orang Jember. Jadi ketika hamba beramal soleh, namanya hamba yang soleh. Nah, sekarang kita akan fokus dulu setelah ini pembahasan makna hamba soleh. Hamba yang soleh itu maknanya apa? Kita akan bahas. Setelah itu baru kita tahu apakah diri kita memiliki hubungan dengan Allah atau tidak. Kita terputus atau terhubung. Kita terhubung atau terputus. Ini pertanyaan penting bagi kita. Kalau ada mungkin menjawab, saya kadang terhubung, kadang terputus, gitu ya. Terhubung lagi, kemudian terputus lagi. Gitu. Itu gimana, Ustaz?
Itu ada itu seperti ada yang dulu jualan kayak sekarang enggak ada. Dinar. Sekarang Hmm. Oke. Nah, ya sekarang ayo kita bahas dulu apa pengertian hamba soleh, hamba yang soleh. Berarti hamba yang soleh ini ada berapa kata? Dua kata. Hamba, kemudian Yuk kita bahas. Hamba itu apa? Soleh itu apa? Gitu ya. Ya. Cukup waktunya habis? belum. Oh, belum. Baik. Ya. Stop ini. Soalnya kan jenengan tadi sebagian besar sudah bersama dengan Ustadz seharian. Jadi khawatir ada yang bosan sama Ustadz. Walaupun Ustadz sudah berusaha mandi, sudah ganti kostum gitu ya. Sudah fresh lagi, Ustaz. Ya. Nah, di sini yang mandi kan baru satu. Ya Allah. Oke, baik. Ayo kita ini ya. Apa pengertian hamba? Terus hamba itu dalam bahasa Qur'annya apa gitu ya? Kemudian apa pengertian soleh? Ya, kita bahas sekarang ya. Hamba, kita langsung saja ya. Hamba yang dimaksud di sini tentunya kita langsung kepada ruang lingkupnya hamba dalam penjelasan Quran. Ya. Perhatikan, kita mulai dari surat An-Nahl ayat 75. Ya. An-Nahl ayat 75. Di situ ada kata hamba dalam Quran. Silakan dibuka kemudian dibaca. An-Nahl surat yang ke-16 ya. Surat yang ke-16 ayat yang ke-75. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Artinya, Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu dan seorang yang ramah yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Samakan mereka itu, segala puji hanya bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allahumma bil Quran ya, para santri yang mulia. Jadi Allah dalam ayat 75 surat ke-16 surat An-Nahl ini memulai dari kalimat ini masalan abdan ya, memberi permisalan seorang hamba.
hamba sahaya. Jadi kata hamba di sini abdan dimaknai hamba sahaya. Gitu ya. Hamba sahaya berarti di zaman Arab dulu ya budak. Gitu ya. Kalau hamba sahaya itu ya tidak dapat melakukan apapun, atau bahasanya hamba sahaya itu berarti dia tidak tidak boleh berinisiatif, tidak boleh punya keinginan. Semua harus mengikuti titahnya Yang bosnya, berkuasa. ketuannya. Kalau hamba saya berarti dulu tuannya, gitu ya. Gitu ya. Kemudian di sini Allah permisalkan, nah hamba itu kemudian Allah berikan rezeki yang baik. Kemudian dia menafkahkan rezeki itu baik secara sirrau wa jahro. Sirron baik secara sembunyi-sembunyi, wa jahron maupun secara terang-terangan. terang. Ya. Kemudian hal yastawun, apakah mereka itu sama? Tentunya tidak, kan gitu. Gitu ya. Nah, dalam ayat ini, para santri yang mulia, Allah memberikan satu misal perbandingan seorang hamba yang bermakna budak. Berarti kalau budak itu dulu dimiliki oleh orang lain. Dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Nah, seorang hamba baru akan memperoleh kebebasan setelah dia itu ada dua. Kalau dulu ya, seorang hamba akan memperoleh kebebasan dulu caranya dua. Pertama, melarikan diri. Iya. Cara kedua, membayar Tebus. dengan harga yang Tebus denda. Ya. Atau ada cara yang ketiga, dengan sengaja oleh tuanya dibuang. Dibebaskan. Enggak, dibuang terus. Dibuang. Enggak. Kamu kerjanya nggak benar, kemudian dibuang. Astagfirullahaladzim. Iya. Ngeri. Iya. Nah ini kita ingin sebenarnya kita ya pembahasan ini untuk memahami diri Ustaz dan panjenengan kaitan relasi kita dengan Allah. Bahwa eksistensi diri kita itu adalah ya hamba sahaya di hadapan Tuhan kita, sahabat Tuhan besar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya ketika kita sudah diciptakan oleh Allah, berarti kan kalimat surat Al-Mu'minun ayat 115 itu menunjukkan apa sih? Sebelum Allah menciptakan kita ada nggak? Nggak ada. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah ada nggak? Allah ada. Ya, Allah itu maha ada, ya. Kemudian mengadakan diri kita yang dulunya nggak ada menjadi ada. Nah, pada saat itulah Allah bertanya, apakah engkau mengira annama khalaqnakum abasa? Apakah engkau mengira bahwa aku menciptakan kamu tanpa tujuan? Dan apakah kau mengira engkau tidak dikembalikan kepadaku? Kata Allah begitu. Nah, kalimat-kalimat ini adalah sebenarnya Allah sedang ada bani Rabbi, sedang mendidikan Robbaniyah kepada kita dengan pertanyaan ini biar kita itu sadar. Biar kita sadar. Nah, berikut agar kita lebih memahami tentang apa itu hamba dalam istilah Quran, nah, kita harus menelusuri. Kalau tadi abd ya, abdul. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 75. Ayat 75. Ada abdan, abdul. Nah, sekarang ayo kita telusuri. Dalam Quran itu ada kata abid, ada kata ibad. Ada kata abid atau abdi dan ibad. Kira-kira apa itu? Surat perbedaannya. Ya. Manusia itu kira-kira sebagai abid atau sebagai ibad? Abid. Ya, iya. Abid. Jadi begini.
Jadi ada apa ya perbedaan ya. Jika Allah gitu ya, jika Allah itu memanggil gitu ya, dengan kata abid Abid. ya, maka itu panggilan untuk semua hambanya yang bersifat umum. Berarti kalau umum itu berarti manusia biasa-biasa saja. Tidak ada spesialnya di sisi Allah. Tapi kalau Allah sudah ambil ya ibad gitu, Ya ibad. ya berarti Spesial Ustaz. ya, apalagi ditambah kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kan gitu. Masya Allah. Berarti itu hamba ini ada makom spesial di sisi Allah. Masya Allah. Punya nilai plus. Iya, betul. Kalau abid itu hamba. Hamba secara umum. Kalau ibad, nah Allah ibad ini maka secara bahasa dia ahli ibadah, ahli muqarrabin, ya, ahli ibadah, ahli muqarrabin. Pokoknya dia itu ahli merayu Allah, gitu, dengan ibadah itu. Gitu. Kan Allah senang hambanya merayunya. Ya. Ketika kita itu berjaya, Rob, kita sedang merayunya. Kita dikit-dikit kita berjaya salam, kita sedang merayunya. Dikit-dikit kita baca ya Rabbana, gitu. Ya ilahi, apalagi kita baca ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, kita sedang merayunya. Gitu ya. Maka dalam hal ini penempatan kita adalah itu, penempatan kita pada aspek apa? Seharusnya kita menuju kepada abid atau ibad. Ibad seharusnya. Di antara dalam Quran itu ada kata ibad itu dalam surat apa? Ada yang tentang wa ibadur rahman, surat apa nih? Al-Furqan surat ke-25 ayat berapa? 63. Gitu. Ini dalam ayat ini Allah mengkhususkan tuh tentang kata ibad gitu. Panggilan kesayangan. Ibadur Rahman. Ya ibadur Rahman. Itu. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, ya Allah. Ya. Maka di dalam surat, coba dibaca aja biar kita lebih memahami dan menghayati ayat ini. Surat apa tadinya? Al-Furqan ayat 63. Boleh baca Ustaz? Iya, monggo, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khattaba pokoknya panjang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya. Jadi salama berarti mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang selamat. Ya, selamat. Jadi begitu. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi ketika kita coba nyari mufradat di dalam Quran kaitan dengan hamba itu, kita ketemu yang pertama ada abdi, ada ibad ya. Nah, kemudian yang kedua ayat. Ada kata dalam Quran yang berhubungan dengan hamba itu apa? Ada raqabah dan ada raqib atau riqab.
rokobah sama rokib atau rikob ya, rikob atau rokib ya, ada dua. Pertama rokobah, kata kedua apa? Rikob atau apa tadi? Rokib. Ya, ada itu di dalam Quran. Nah, kata rokobah itu kan berasal dari kata rokoba, yarkobu, rokobah. Artinya apa? Ya, kalau dari singkatannya rokobah itu mengintip atau melihat. Jamaknya rikob. Ya. Nah, kemudian rokobah, murokobah. Nah, artinya di situ dimaknai hamba yang murokobah itu hamba yang senantiasa diawasi. Hamba yang diawasi. Maka kata rokib itu artinya menjaga, pengawas atau pemilik gitu ya. Artinya kata rokobah ya, itu dalam Quran itu ditafsirkan ya hamba yang harus terus hamba berarti hamba sahaya yang harus diawasi, yang harus dilihat, yang harus diintip oleh pemiliknya. Gitu. Siapa pemilik kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kita itu diawasi terus dilihat sama Allah. Ketika Allah melihat kita itu, apakah Allah sedang memata-matai kita? Oh, enggak. Dalam rokobah rokib ini, ketika Allah melihat kita, Allah itu sedang apa? Sedang ingin menolong kita. Gitu. Itu terkait hubungan ya tadi, relasi kita dengan Allah. Gitu. Maka ketika Allah maha melihat, Allah penglihatannya tajam, Allah penglihatannya teliti gitu ya. Itu Allah punya maksud untuk jika kita punya kebutuhan, Allah memenuhi kebutuhan itu. Jika kita ada kesulitan, Allah memberikan pertolongan atas kesulitan itu. Sekarang gini, kalau dalam ada dalam konteks ini, siapa sih hamba yang atau budak yang perlu dibantu itu budak yang apa? Tadi pertanyaannya gimana? Kan rokobah rokib itu kan melihat tadi ya. Nah, di situ Tuhannya itu melihat, mengawasi itu untuk apa? Untuk akan membantu atau menolong. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira hamba yang seperti apa yang akan ditolong? Hamba yang lalai, hamba yang Lalai kok ditolong. yang lalai sama Allah yang sudah menjauh sama Allah kan nanti ditolong supaya diberikan sakit, supaya nanti kembali lagi ke Allah lagi. Oh iya, iya. Oke, hamba yang lalai mungkin ditolong oleh Allah dengan diuji, kasih gitu ya. Gitu. Oh berarti kalau dengan lalai siap dikasih masalah mau? Enggak Ustaz, soalnya kadang kalau lagi imannya lemah gitu nanti dikasih ujian nanti ingat lagi banyak istighfar, ingat Allah gitu. Manusia Ustaz. Kalau nggak diuji nanti lalai. Iya. Ya, masalah ini. Ya. Jadi para santri ini menarik untuk kita kaji memang. Biar kita tahu itu eksistensi kita itu seperti apa. Terus tadi hubungan kita dengan Allah itu seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau dalam keterangan jumhur ulama ya, kesepakatan para ulama, kalau konsep hamba atau budak yang dulu yang budak yang yang berhak untuk dibantu, itu adalah namanya hamba mukatab. Apa budak mukatab itu apa? Budak yang telah membuat perjanjian pembayaran dirinya
dengan sejumlah harta yang telah disepakati. Jadi dia jadi budak, tapi apa? Dia sudah bikin perjanjian. Nanti dia akan membayar. Gitu ya. Gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya? Berarti ada orang pihak ketiga membantu dengan cara memerdekakannya, dengan cara apa? Membebaskan dia dari menjadi seorang budak atau menebus. Nah, sekarang kita buka ya. Mungkin satu atau dua dalam Quran. Kata rokobah itu di mana? Ya. Kata rokobah itu apa ya? Rokobah ya. Rokobah itu ada dalam 4 ya. Ada 4 apa namanya? 4 surat ya. Contoh misalnya ada 4 tempat. Contoh surat Al-Balad hafal semua kan? Surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Apa kan? Nah, sekarang ayat 13-nya apa? Apa ayat 13-nya? Ayo yang sudah apa? Ayat 13-nya gimana? Fa'uk rokobah. Fakku rokobah. Fak Rokobah gitu ya? Apa artinya itu? Melepaskan perbudakan atau hamba sahaya. Ya, tuh. Jadi kata rokobah di antaranya dalam surat Al-Balad ayat 13. Masih ada 3 tempat yang lain. Cuma memang ini nanti bisa dikaji lebih jauh. Kemudian kata rikob. Rikob tadi ya. Rikob yang tadi dimaknai mengawasi tadi. Melihat, mengawasi gitu ya. Itu diantaranya dalam ini ya. Hafal mudah surah Al-Baqarah 177. Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayatnya 177. Lah, kalau itu 256 kali itu. Tadi berapa? Al-Baqarah ya? 177. Ya deh, nanti dibuka sendiri ya. Nah, kita akan ini jam berapa sekarang? Jam 6 masih kurang 10. Jam 6 kurang 10. 5.50 betul. Ya, baik. Oke. Nanti yang tadi Al-Baqarah 177 dibuka sendiri ya. Ustaz tinggal 10 menit lagi kan? Ya. Yang ketiga perhatikan. Kalau pertama tadi abdi adalah ibad, yang kedua rokobah, rokib, yang ketiga apa? Amah sama imah. Amah sama Imam. ya, amah. Nanti ada yang bertanya, amah ini dimaknai hamba. Jamaknya baru imah. Sedangkan bentuk kata dasarnya anwah. Anwah. Gitu ya. Nah, amah biasanya ditempatkan pada hamba atau budak perempuan. Nah, kalau budak perempuan, tuannya siapa? Tuannya biasanya. Tuannya biasanya laki-laki atau perempuan? Ya, biasanya perempuan ya. Kalau budak perempuan, tuannya perempuan. Jadi kalau amah, budaknya namanya al-mamlukah. Kalau tuan laki-laki namanya al-mamluk. Ya, kalau amah, jadi hamba abdi perempuan yang tuannya namanya mamlukah. Ya. Nah, dalam Al-Quran kata ini
Ada beberapa ya, ada dua sebenarnya. Ada dua tempat ya, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 221 ya. Nanti dicatat aja ya. Yes, Ustaz. Itu dibuka Al-Baqarah 221 ya. Jadi gitu ya. Nah, di situ Al-Baqarah 221 itu sebenarnya bicara tentang apa? Tentang janganlah menikah dengan dan janganlah kamu menikah dengan perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman. Bisa ada kalimat dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun wanita musyrik itu lebih cantik dan lebih menarik hati. Gitu. Gitu ya. Ini luar biasa kalimat ini. Sini ada apa namanya? Jadi apa ya? Al-Baqarah 221 ini memberikan memberikan penjelasan kepada kita bahwa seorang perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, walaupun dia lebih cantik, lebih semloh, lebih gempoy. Nah, itu saya kayak gitu. Semloh Ustaz. Ya, itu bahasa Solo gimana itu? Iya, jadi ya. Iya, Masya Allah. Nah, kemudian kita masuk yang ke berapa nih? Kata yang keberapa? Agak cepat. Setelah tadi Abid sama Ibad, yang kedua Rokobah sama Rokib, yang ketiga Amah sama Ima. Kemudian yang keempat adalah Fatayat. Fatayat santri Ustaz. Ya, Fatayat. Fatayatan. Ya, Fatayat artinya apa? Ya, majelis perempuan itu Ustaz. Sebentar, kita jelasin dari bahasa ya. Fatayah ya. Fatayah itu kan asal katanya kata Fatiyah, Yafta, Fathan, ya, gitu ya. Yang ini jamaknya dari kata fityan, itu artinya muda. Jadi, nah ini diambil juga fata dari kata fata yang artinya anak muda. Atau bahasa lainnya adalah hamba atau budak laki-laki. Ya. Sedangkan akhirnya kata fatat berasal dari kata fatayat ya. Jamaknya artinya perempuan muda. Atau kadang di fatayat itu dimaknai hamba atau budak perempuan yang masih muda. Ya. Maka, tapi ini kan maknanya macam-macam tadi ya. Jadi mungkin ada yang majelis tertentu menggunakan fatayat dimaknai adalah ini majelis untuk muslimah, bisa juga muslimah muda gitu, bisa juga. Tapi dari sisi bahasa akhirnya kalau fata itu mengarah kepada budak muda laki-laki, kalau fatayat budak perempuan yang muda gitu. Nah, gitu ya. 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 Oke, ya. Nah, nanti silakan dibuka di rumah ya, surat An-Nur. Surat apa? An-Nur. Nah, agak banyak ya sebenarnya, ada 10 tempat ya. Jangan An-Nur dulu, boleh
surat wanita ya, surat wanita itu An-Nisa. ya, ayat 25 dan ayat 25 nanti bisa dibuka di rumah. Kita tambahkan surat An-Nur surat 24 ayat 33. An-Nisa. Ya, ada 10 kali itu, yang 2 kali di situ nanti bisa dibaca ya, dibaca sendiri ya, gitu ya. Nah akhirnya kita bagaimana hamba yang soleh itu, gitu ya, kita bisa sampai kepada inti dari pembahasan kita, gitu ya, bahwa hadirin para santri yang mulia, akhirnya hamba yang soleh, gitu ya. Yang namanya soleh itu kan, soleh itu apa? Kesolehan itu kalau soleh itu menunjukkan perilaku. Berarti orang yang soleh, orang yang berperilaku. Berperilaku apa? Ya, perilaku dengan ajaran syariat dan Sunnah. sunnah, begitu. Begitu. Nah, coba kita lihat secara bahasa. Soleh itu berasal dari kata apa? Saluha, ayat seluhu, salahan. Saluha ayasluhu, saluha yasluhu salahan. Ya, maka ada itu kan pemain sepak bola ya, Salah. Ada nama Salah yang dari namanya itu ya, lupa. Gitu ya. Nah, apa artinya saluha yasluhu salahan? Artinya adalah saluha itu baik, yasluhu tidak rusak, salahan sesuatu yang patut atau pantas. Begitu ya. Nah, kalau isim fa'ilnya apa? Kalau soleh isim fa'ilnya ya, isim fa'il berarti menunjukkan orangnya, berarti ya orang yang baik, orang yang tidak rusak, orang yang patut, gitu ya. Ustadz orangnya. Videonya. Maksudnya Ustadz orangnya. Maksudnya Ustadz orangnya gitu loh, Kak. Ustadz orang soleh. Ya, mohon doanya ya. Ya ini amin, doanya saja ya. Walaupun mungkin masih jauh ya. Ya. Jadi gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan dikit ya. Nah, di dalam Quran ada beberapa mutarodifnya. Kata soleh ini ada beberapa sinonimnya yang hampir bermakna sama. Ini ada berapa kira-kira? Ada 5. Yang pertama al-bir, yang kedua al-ma'ruf, yang ketiga al-hasanah, yang keempat al-khair. Yang di sini ada toh, Mbak Cair? Hadir. Nah itu al-khair. Yang kelima adalah at-tayyibah. Pertama apa tadi? Albir. Albir secara singkat ya maknanya kebajikan. Albir maknanya nanti bisa dibaca dalam surat apa ya? Al-Baqarah ya 177. Ya nanti bisa ini ya. Albir itu kalau sorofiahnya kan barra ya birru birron wa barratan gitu. Bisa ngikutin? Barri ya birru wa barratan. Ini biasanya tasrifnya dihafalin ya. Tasrifnya itu dihafalin pesantren. Tasrifnya albir apa? Barra ya birru birron wa barratan. Ya, barro ya birru birron wa barratan.
Dan tasrifnya itu dari sofianya itu. Tapi kalau Apa Ustadz? Suaranya nggak ada Ustadz. Ustadz, apa suaranya hilang? Orang keneng kok. Oh, Miki. Teh, baterai nih ta. Baterai ini penuh kok. Afan Ustadz, suaranya belum ada Ustadz. Ustadz rapi suaranya kita. Ngomong nih TV semut. Suaranya nggak ada Ustadz. Apa Ustadz? Suaranya nggak ada Ustadz. Suaranya dari tadi belum ada Ustadz. Oh, Dumi. padanan yang pertama dari sholat itu kalau dihubungkan dengan Allah maka muncul kata sifat. Sifatnya Allah apa? Sifat Allah itu punya sifat al-barru. Al-barru. Ya, al-barru ra-nya saja ya. Al-barrunya begitu luas dan banyak menganugerahkan kebaikan kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Kemudian kalau itu dihubungkan dengan Allah, kalau dihubungkan dengan manusia gimana? Ada kata barra al-abdu rabbahu, hamba yang banyak ketaatan kepada Allah. Hamba yang melaksanakan tugas dari Allah, kemudian Allah memberikan pahala kepadanya. Gitu. Gitu, para diri. Yes, ya. Kita baru kata apa? Albir. Dan ini kalau nanti dibahas lebih detail gitu ya. Ya, kata albir terkait dengan apa? Relasi atau hubungan kita hamba dengan Allah itu akan memberikan nuansa keterikatan diri kita dengan Allah. Gitu ya. Karena Allah itu terus-menerus berbuat kebajikan kepada kita, gitu ya. Dan kemudian hamba kemudian melakukan amal soleh, dan itu bentuk apa? Dirinya berhajat kepada Allah, sedangkan Allah tidak berhajat kepada manusia. Ya. Baik ya. Mungkin sudah jam segini ya, Ustaz pikir cukup. Tolong Ustaz diingatkan ya nanti ya. Kita belum selesai membahas tentang relasi atau hubungan Allah dengan hamba. Atau hubungan hamba dengan Allah. Kita masih dalam kata albir. Nanti kita akan sebut tentang al-ma'ruf, al-hasanah, al-khair, at-tayyibah. Kita bahas itu. Kita tahu diri kita itu seperti apa, gitu ya. Wallahu ta'ala. Mungkin demikian untuk pelajaran kita pada kajian tematik di sore hari ini. Sampai ketemu lagi insyaallah bulan depan di pekan pertama. Kalau Ustaz aslinya jawabnya pekan pertama ya. Karena pekan kemarin Ustaz tidak bisa ya, karena posisi di Jawa Barat ya, di Cirebon. Ya. Baik, kita akhiri bersama alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirul khairat bila sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan Baik, ilmunya, ya. Ustaz. Terima kasih, Mbak.